Caca hari ini bisa ketemu sama adik-adik walaupun secara virtual ya lewat YouTube. Tapi kita percaya adik-adik di rumah tetap semangat untuk ikut ibadah hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau doa dulu. Dan hari ini doa akan dipimpin oleh Kak Caca. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami semua sangat bersyukur dan sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, ini doa kami yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yeay. Adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Jesus is my best friend. Ada tahu lagunya? Yuk nyanyi sama-sama ya. Jangan lupa gerakannya juga. Yuk. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever and ever, forever and ever. Jesus is my best friend. Yes. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever and ever, forever and ever. You gave the greatest love and cleansed me from my sin. You are the best in my whole life. Jesus, you gave the greatest love and cleansed me from my sin. You are my best, my best, my best friend. Katakan, I love you forever. Nyanyi lagi ya, yuk. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever and ever, forever and ever. You give the greatest love and cleanse me from my sin. You are the best in my whole life. Jesus, you gave the greatest love and cleanse me from my sin. You are my best, my best, my best friend. Katakan, I love you forever. Sekarang kita mau nyanyi lagu Hidup Tanpa Yesus Seperti Donat. Jangan lupa gerakannya ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Asik. Seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di tengah hatinya. Kita lihat yuk. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di tengah hatinya. Nyanyi lagu ini tapi goyang pinggulnya ya. Hidup tanpa Yesus goyang. Seperti donat. Asik. Seperti donat. Seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di tengah hatinya. Sekali lagi yuk. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di tengah hatinya. Ada lubang besar di tengah hatinya. Ada lubang besar di tengah hatinya. Yeay. Adik-adik capek nggak? Pakai gerakan tadi, tapi semangat ya. Adik-adik seneng nggak? Kalau seneng angkat jempolnya dong. Yeay, Kak Caca, kita mau ini dong gerakan yang biasa kita bikin. Yang kayak Gilgal Kids, Cayo. Kak Caca masih ingat kan? Masih. Yuk kita bikin yuk. Gilgal Kids, Cayo.
tarik napas dulu. Buang. Oke, adik-adik udah tenang. Sekarang adik-adik silakan duduk. Kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tenangkan hati kita. Jangan ada yang main-main ya. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Sebelum itu kita mau nyanyiin dulu lagu ini. Kita mau katakan semua baik. Are you ready? Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyi lagi dari awal ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ingat lagi. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Halo adik-adik semuanya, senang ketemu dengan kalian lagi. Minggu ini masih dengan buku yang kemarin. Kalau yang belum dapat bukunya, mungkin Kak Jeki ada yang kelewatan. Kalian bisa WA ke Kak Jeki ya, sekalian kasih alamatnya. Nanti Kak Jeki kirim bukunya ke rumah. Oke, yuk sebelum kita lanjutin firman Tuhannya, kita mau satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang sungguh luar biasa bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur kalau kami masih boleh bernafas, kami masih boleh menikmati hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, semua hanya karena kasih anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah itu boleh hamba sampaikan dengan cara yang sederhana, anak-anak boleh menangkap dengan baik Tuhan firman ini dan menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Adik-adik semuanya. Nah,
Kak Jeki mau ajak kalian, untuk kalian kalau ada tisu di rumah boleh ambil, atau kertas apa aja pokoknya yang deket-deket kalian deh, boleh ambil. Terus, nah kalau ada adik atau ada kakak, atau kalian lagi nonton sama mama, bisa juga kalian gini, yuk mama pegang satu, kalian pegang satu, atau adik pegang satu, kakak pegang satu, kalian pegang satu. Tiap orang pegang satu-satu, oke? Terus kita bikin lomba, ya. Lombanya adalah kita robek-robek ini, kertas ini menjadi yang paling, pokoknya robekan yang paling banyak itu yang menang, oke ya? Kita mulai ya. Udah semuanya? Udah dapat semuanya? Udah? Oke, kita mulai ya. Kalau yang kalian sendiri ya udah nggak apa-apa lah ya. Lombanya sama Kak Jeki ya. Mana yang lebih ini? Oke ya. 1, 2, 3. Kita mulai robek-robek. Ayo kita robek-robek. Nah, ayo terus dirobek terus sampai paling banyak. Siapa paling banyak? Iya. Wah. Yeay, masih lagi, ayo masih lagi dirobek paling banyak. Masih ini, masih besar-besar ini. Masih boleh dirobek lagi. Oke, 3, 2, 1, selesai. Ya, jatuh. Ya. Oke, yuk kita lihat robekan kalian ada berapa. Dihitung, wah kalau dihitung kayaknya nggak cukup waktunya ya. Oke, jadi kita lihat aja kira-kira seberapa banyak robekannya. Wah, robekan Kak Jeki lumayan banyak nih. Ayo siapa yang menang lawan Kak Jeki? Nah, ini kan kertasnya udah robek nih. Yang banyak robekannya kan yang menang. Tapi ada lomba berikutnya. Tuh, lomba berikutnya adalah masing-masing robekan ini kita sambung-sambungin lagi menjadi kertas lagi atau menjadi tisu lagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Terlalu kecil-kecil. Kita cobain dulu deh. Cobain dulu ya. Cobain ya. Oke. 3, 2, 1 kita cobain. Wah, ini mana ujungnya, mana tengahnya, mana yang atas, mana yang bawah ya. Aduh, adik-adik, Kak Jeki menyerah. Kak Jeki nggak bisa. Menyerah, nggak bisa. Ini nggak ketahuan ujungnya mana, tengahnya mana, atasnya mana, bawahnya mana, kiri kanannya mana, udah nggak ketahuan. Karena ini udah seperti ini, jadi nggak bisa. Nah, adik-adik, pernah nggak sih dalam hidup kalian membuat sebuah kesalahan dan kesalahan itu nggak mungkin kalian bisa perbaiki? Seperti kertas ini tadi yang kita robek-robek dan kita udah nggak tahu lagi mau nyambungin lagi seperti apa, kita nggak bisa. Kalau kalian pernah melakukan sebuah kesalahan dan kalian nggak tahu lagi kalian harus berbuat apa, yuk dengerin cerita ini. Juga ada seorang yang juga melakukan sebuah kesalahan dan dia tidak bisa membetulkan atau dia udah nggak bisa benerin lagi kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, kita buka di pelajaran kalian. Nanti pelajaran yang kedua, tapi sebelum itu Kak Jeki masih sama ditemenin si Sam. Masih ingat kan minggu lalu si Sam? Nah, si Sam ini juga melakukan sebuah kesalahan, adik-adik. Wah, dia bikin salah apa nih Kak? Nah, satu hari si Sam ini mesti mengantar barang dari Manado ke Bitung. Terus dia itu, karena kalau lewat jalan biasa kan macet gitu ya, di Maumbi kayak gitu-gitu kan macet. Jadi dia lewat tol. Nah, waktu lewat tol, kalau di tol tuh kan enak jalannya ya, kita bisa ngebut gitu. Nah, waktu dia ngebut dalam sebuah perjalanan itu, dia melaju dengan kencang
Terus tiba-tiba di depannya dia itu ada mobil yang tiba-tiba berhenti, adik-adik. Tiba-tiba berhenti. Terus dia bingung. Wah, tuh banyak mobil. Terus akhirnya dia nyenggol, melambung ini mobil. Nah, Sam ini memang agak nakal ini di sini dia. Dia lambung dan dia lambung mobil dan dia menyenggol mobil sehingga mobil ini rusak dan Sam juga rusak. Terus tapi Sam dia langsung lari, adik-adik. Dia nggak berhenti ngeliat mobil yang dia tabrak, tapi dia terus lari. Dia pikir aku mesti lari nih biar dia nggak kekejar dan dia nggak ketahuan kalau dia yang nabrak. Dia sembunyi di antara gedung-gedung yang tinggi, kemudian dia sembunyi di situ. Dia berhenti di situ. Gak ada yang lihat sih, adik-adik. Tapi kemudian dia pulang kembali ke perusahaannya dia. Waktu bosnya melihat, loh, ini kenapa kamu jadi penyot begini, gitu kan? Terus dia diem. Dia nggak mengaku, adik-adik, kalau dia melakukan kesalahan. Tapi dia malah bilang, oh bukan saya, dia yang salah. Saya tadi ditabrak. Padahal kan dia yang nabrak ya. Tapi dia nggak ngaku, adik-adik. Terus pimpinannya dia langsung dibilang, ya udah kamu nggak usah kerja dulu. Dia nggak boleh kerja dulu, adik-adik, karena dia melanggar peraturan. Nah, di kisah minggu lalu dan kita lanjutannya yang sekarang adalah Adam dan Hawa membuat dosa. Adik-adik pasti tahu dosanya apa? Iya, dia tidak taat sama Tuhan. Tuhan bilang jangan makan buah itu, tapi dia memakannya. Kita baca yuk sama-sama di Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu memakannya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya daripadanya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah membuat dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa mereka tidak merasa malu? Karena mereka belum berdosa. Mereka belum melakukan hal yang dilarang sama Tuhan. Larangannya Tuhan tadi apa? Semua pohon buahnya boleh dimakan, kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan yang jahat yang ada di tengah itu tidak boleh dimakan. Nah, Kejadian 3 ayat 1b sampai 5. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi waktu itu Hawa berjalan-jalan di Taman Eden. Kemudian ular itu dia setan yang berubah menjadi ular. Dia licik sekali dan dia menggoda Hawa. Dia bilang, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu kata-kata iblis, kata-kata setan. Kemudian lalu sahut Hawa kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.
Tetapi ular berkata kepada perempuan ini, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Jadi iblis menggoda Hawa. Kemudian perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Hawa melihat buah ini, dia melihat-lihat. Semakin dia pandang, semakin dia ingin memakan buah itu. Lalu ia mengambil dari buah itu dan memakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi mereka. Nah, adik-adik, ketika mereka mendengar Tuhan melangkah di Taman Eden, kan mereka udah sembunyi nih, dan mereka takut melihat suara, wah, Tuhan Allah sedang berjalan-jalan nih di Taman Eden. Mereka langsung sembunyi. Mereka sembunyi karena apa? Mereka sudah berbuat dosa. Tunggu, masih ingat gak dosa itu apa? Kak Jigi pernah ngomong loh sama kalian, berkali-kali Kak Jigi ngomong. Kak Jigi ingetin sekali lagi ya. Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sekali lagi ya, dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu adalah dosa. Nah, saat Adam dan Hawa sudah melanggar perintahnya Tuhan, maka dia takut dan dia sembunyi karena dia tahu bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Berapa banyak di antara adik-adik semuanya yang kalau kita membuat kesalahan, kita takut dan kita sembunyi dari orang tua kita? Jangan-jangan mama nanti tahu, jangan-jangan papa nanti tahu, jangan-jangan. Kalian menyembunyikan semuanya, dan kalian menyembunyikan diri kalian. Kemudian Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepada mereka, "Di manakah engkau?" Tuhan Allah. Kemudian ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi," kata Adam. Kemudian Tuhan berfirman lagi, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, yaitu Adam, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian Tuhan Allah berfirman lagi kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Dan Tuhan pun membuat pakaian dari kulit binatang dan memakaikannya kepada manusia. Kemudian Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden. Adik-adik, terkadang dalam hidup kita membuat sebuah kesalahan yang kita tidak bisa untuk kita perbaiki. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal yang mereka tidak bisa perbaiki. Sampai akhirnya Tuhan harus mengusir mereka dari Taman Eden. Nah, bagaimanakah kita bisa keluar dari dosa yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan? Wah, gak mungkin Kak kita mau keluar dari ini dosa. Kita so takut, kita dosa ini seperti ini tadi adik-adik, kertas ini yang kita gak bisa memperbaikinya lagi. Bagaimana caranya untuk kita bisa memperbaiki apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan? Adik-adik ingat, kita punya Tuhan yang minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan
mengetahui saat kita duduk, saat kita tidur, saat kita mau ngomong apa, Tuhan itu udah tahu. Saat kita sedih, saat kita tertawa, saat kita melakukan dosa pun Tuhan tahu dan Tuhan ada di sana. Tuhan bisa memperbaiki segala sesuatu yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan itu Tuhan bisa memperbaiki. Caranya gimana, Kak? Nanti itu pelajaran minggu depan. Bagaimana caranya kita bisa memperbaiki dosa yang sudah kita lakukan. Tapi minggu ini kita belajar bahwa mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua adalah kita mengatakan kepada Tuhan kalau kita melakukan kesalahan. Jangan seperti Adam. Adam memang mengatakan kepada Tuhan kalau dia makan, tapi dia nyalahin siapa? Nyalahin Hawa. Sama seperti Sam tadi. Sam udah jelas-jelas dia yang nabrak, tapi dia nyalahin siapa? Nyalahin mobil lain. Dia bilang mobil lain yang nabrak dia. Nah, adik-adik, yuk kita belajar. Kalau kita salah, kita mengakuinya di hadapannya Tuhan. Gak ada kesalahan yang tidak bisa Tuhan ampuni. Apapun kesalahan yang kita lakukan, kalaupun manusia tidak bisa mengampuni, manusia tidak bisa memaafkan, masih ada Tuhan yang bisa memaafkan. Oke? Yuk kita buka halaman yang ke-16 dari buku kalian. Nanti di situ ada yang perlu kalian isi. Nah, apa yang kalian isi? Pertanyaan-pertanyaannya bisa kalian isi. Kemudian di bawahnya temukan masalahnya. Jadi kalian lihat di gambar ini apa saja yang salah dari yang ada di gambar ini, ya. Apa-apa yang salah kalian yang ada di gambar itu, dosa apa kalian bisa. Kemudian, nah ini kita gambar. Ini mereka tidak mematuhi Tuhan. Apa yang mereka tidak lakukan? Apa yang mereka lakukan yang mereka tidak mematuhi Tuhan itu apa? Terus kemudian di sini mereka terpisah dari Allah, ya. Dan itu adik-adik semuanya, hal yang perlu diingat adalah Tuhan membuat hidup damai. Tuhan membuatku hidup damai bersama dengan Dia, yaitu Tuhan. Dosa memisahkan aku dengan Tuhan. Dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa, mereka melakukan dosa, kemudian mereka diusir dari Taman Eden. Mereka dipisahkan dari Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, jadi kalau kita berdosa, kita dipisahkan. Itu membuat kita punya jarak. Adik-adik, kalau adik-adik melakukan kesalahan, seperti tadi Kak Jeki bilang, kalian takut ketemu mama, kalian takut ketemu papa, dan kalian mungkin juga takut mau berdoa. Duh Tuhan, so salah, tadi ada bikin salah. Rasa-rasa tuh mau doa itu susah, gak bisa gitu. Karena kita udah tertuduh kita melakukan sebuah kesalahan. Jadi dosa itu membuat kita terpisah sama Tuhan. Terus, berikutnya yang perlu diingat adalah dosa adalah apapun yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oke, 3 hal ini adik-adik ingat ya. Tuhan mengasihi kita, membuatku hidup damai bersama dengan Tuhan, yaitu pertama-tama di Taman Eden. Kemudian dosa membuat keterpisahan antara manusia dengan Tuhan. Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, habis ini adik-adik bisa berdoa bersama-sama, atau yuk kita satu dalam doa sama-sama. Di tangan kalian kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah mengasihi kami. Aku minta maaf atas perkataan, perbuatan, atau pikiranku yang menentang Engkau. Terima kasih telah menjadi Tuhan yang sempurna,
dan mengasihi kami, bahkan saat kami tidak hidup dengan jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin adik-adik semuanya. Ayat hafalannya, nah kalian bisa lihat ayat hafalannya. Hari ini ayat hafalannya diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Kalian hafalin ya sama-sama di rumah. Nah, Kak Jeki udah selesai hari ini. Jangan lupa isi semuanya isian yang ada. Dan yang belum punya bukunya, WA Kak Jeki ya. Nanti sama alamatnya sekalian. Nanti Kak Jeki anterin ke sana. Oke? Yuk kita berdoa. Kak Jeki mau doa berkat juga buat kalian. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau telah mengajarkan kami Tuhan bagaimana kami melakukan sebuah kesalahan dan itu membuat kami terpisah daripada-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk kami tidak melakukan dosa Tuhan, tapi kami mau hidup berkenan kepada-Mu. Bapa, urapi setiap anak-anak yang ada dimanapun mereka berada, tolong mereka Tuhan, sehingga mereka mampu Tuhan untuk mereka hidup benar di hadapan-Mu. Kami tahu tidak mudah, tapi kami mau terus belajar dan terus belajar Tuhan untuk kami hidup berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa buat setiap orang tua yang ada. Kami memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas, Engkau Allah yang menyertai mereka. Menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun mereka pergi dan berada, malaikat-Mu menjaga mereka Tuhan. Kami mau serahkan orang tua kami hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan hamba mau berdoa melepaskan berkat bagi setiap anak-anak yang ada. Yuk adik-adik, kalian berdiri, terima berkat dari Tuhan. Bapa, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang melimpah-limpah terjadi atas kehidupan setiap anak-anak yang ada. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga dan kalian spesial buat Tuhan. Sampai ketemu lagi. Bye.